Halo Chess Lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Boom! Perhatikan gambar ini Chess. Ini adalah Ronaldo versus Messi. Foto ini dipublikasikan tepat satu hari sebelum Piala Dunia Bola di Qatar tahun 2017 yang lalu. Lihat permainan mereka Chess. Yap, tahukah kamu di papan catur itu bukan sekedar susunan asal-asalan. Ternyata, susunan buah catur ini diambil dari kisah nyata permainan Grandmaster catur terhebat dunia saat itu antara Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Hikaru Nakamura pada tahun 2017. Wow, susunannya seperti ini, Chess. Oke? Lalu kenapa yang partai catur ini harus menjadi susunan buah catur dalam pose foto Messi dan Ronaldo? Ya, harus kita lihat dulu ulasan analisis partainya ya, Chess. Dan ini dia permainannya. Di sini, Carlsen memegang buah putih yang diperankan oleh Cristiano Ronaldo dan Hikaru buah hitam yang diperankan oleh Messi. Saat itu Hikaru sedang memegang gelar pecatur dunia tercepat dalam Blitz Chess atau turnamen catur cepat. Oke, permainan diawali dengan pion I4, pion C5. Pembukaan ini dinamakan Sicilian Defense. Bagaimana cara memainkannya? Nanti akan kita perdalam di video berikutnya. Oke? Kemudian Carlsen kuda ke F3, pion D6. Pion D4 mengajak pertukaran. Perhatikan Chess, jika kalian di posisi hitam, pion ini wajib dimakan ya. Karena semisalnya tidak, kita lihat kerugiannya. Misalkan ya, kita melangkah gajah ke G4 mengepin kuda. Maka putih pion kali pion. Lalu jika pion kali pion, maka menteri kali pion, dan jelas posisi hitam di sini sangat-sangat kacau, Chess. Oke, kita kembali. Setelah pion kali pion, misalkan hitam menjawab menteri ke A5 kuda menutup, lalu menteri kali pion. Ya, penukaran ini memang seimbang ya, Chess. Tapi kelemahannya, menteri ini terlalu dini maju sehingga memperlambat tempo pengembangan perwira buah hitam. Di sini putih gajah ke E2 menyerang menteri. Dan kita lihat hitam jadi kewalahan mengamankan menterinya ini. Sementara perwira putih terus berkembang membangun serangan. Oke, Chess, kita kembali. Setelah Carlsen pion maju mengajak pertukaran, Hikaru menerima pion kali pion, lalu kuda kali pion, bukan pakai menteri, oke? Kuda ke F6 menyerang pion, kuda C3 melindungi, pion A6, pion H3, pion G6 persiapan gajah, pion G3, kuda C6 mengajak pertukaran. Perhatikan Chess, ini masih tahap opening, raja masih belum rokade. Sebagai tips buat teman-teman semua, upayakan di tahap opening ini maksimalkan pengembangan perwira. Jika tidak menguntungkan, jangan dulu lakukan penukaran, oke? Dan itulah yang dilakukan Carlsen. Carlsen di sini tidak menukarkan kudanya dan lebih memilih pengembangan gajah sekaligus melindungi kuda. Kemudian Hikaru gajah ke G7, gajah ke G2. Raja rokade pendek, Carlsen juga rokade. Nah, mulai sekarang kita lihat strategi middle game-nya. Hikaru kuda ke D7 menyerang kuda 2 kali. Carlsen pion ke B3, kuda kali kuda, gajah kali kuda, gajah kali gajah, dan menteri kali gajah. Pion B3 persiapan gajah. Lalu Carlsen kuda ke D5 menyerang pion. Lihat Chess, tujuan kuda ini begitu menguasai petak tengah permainan. Dan di lain sisi sengaja maju untuk memancing hitam melakukan kesalahan. Misalkan ya, di sini hitam mencoba mengusir kuda dengan pion, maka hitam blunder.
Kuda ini mundur ke E3, lalu menyerang pion ini. Misalkan kuda ke E5, menteri melindungi pion, maka benteng ke D1 menyerang pion. Dan akhirnya pion ini menjadi titik lemah hitam, Ces. Oke, kita kembali. Setelah kuda naik, Hikaru menjawab gajah ke B7. Kemudian pion ke C4, dan Hikaru pion ke E5 mengusir menteri. Menteri ke E3, pion B5 mengajak pertukaran. Benteng ke C1. Pion kali pion, benteng kali pion. Gajah kali pion, pion kali gajah. Pion ke A5, benteng ke C1. Oh ya, Ces, mohon maaf kalau di video ini ada banyak analisis langkah yang untuk mengabulkan request dari teman-teman semua, terutama untuk saudara Josi BGHR yang telah mengirim ucapan terima kasih 20.000. Terima kasih ya Bang Da. Bukan soal nilainya, dengan ini saya jadi semangat menganalisis setiap langkah-langkah Grandmaster. Oke, satu tips rahasia buat teman-teman semuanya begini. Terkadang di tengah permainan, kita sampai di titik di mana kita bingung mau melangkahkan apa, Ces. Sepertinya teman-teman pernah mengalami ini ya. Nah, tips rahasianya, coba cari tahu buah terlemah dari lawan kalian. Saya contohkan, Ces. Kita lihat di posisi ini. Di sini, Carson melihat pion ini menjadi buah terlemah dari hitam. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik acuan Carson membuat langkahnya. Tujuan benteng ini nantinya akan ke C6 menyerang pion lemah ini. Kemudian Hikaru kuda ke C5 menutup serangan benteng. Carson tetap fokus pada titik lemahnya ini. Pion ke A3, yang berikutnya pion maju mengusir kuda. Hikaru pion F5, pion B4, pion kali pion, pion kali pion mengusir kuda. Kuda mundur ke D7, lalu benteng ke C6, akhirnya menyerang pion lemah ini, Ces. Pion maju menyerang menteri, pion kali pion, pion kali pion, lalu menteri ke E6, ska. Benteng menutup sekaligus menambah perlindungan kuda. Kemudian menteri kali pion. Oh ya, pertanyaan, kenapa ya di sini Carson pakai menteri bukan pakai benteng, Ces? Nah, misalnya pakai benteng kali pion, maka pion ini maju menyerang gajah. Gajah mundur ke F1, lalu menteri ke G5, ska. Raja ke H2, dan benteng ini hilang. Oke, kita kembali. Di sini, setelah Hikaru menutup ska, Carson menteri kali pion, kemudian Hikaru menteri ke G5 mengepin gajah. Raja bergeser ke H1. Pion maju menyerang gajah. Gajah turun ke F1. Kemudian kuda ke F6. Menteri ke E6 mengepin benteng. Raja naik ke G7. Benteng ke C7 mengajak pertukaran. Benteng kali benteng. Benteng kali benteng, ska. Dan raja naik ke H6. Lihat, Ces, tujuan hitam berikutnya adalah benteng ke A1 dan ancaman ska mat. Jadi Carson menjawab menteri ke E1. Kemudian benteng A2, benteng ke E7. Kuda G4 menyerang kuda 2 kali. Pion kali kuda, menteri ke B4, ska. Raja hanya bisa ke G2. Menteri kali pion, ska. Raja balik lagi ke H1. Menteri H4 lagi, dan raja kembali lagi ke G1. Dan akhirnya langkah ini berulang 3 kali, sampai akhirnya wasit pun menyatakan remis, Ces. Wow, kita beri aplaus untuk kedua Grandmaster terhebat dunia ini, Ces.
Di sini tidak ada lagi jalan keluar Raja Putih ya. Diperhatikan, misalkan Raja ke atas, maka Menteri balik lagi. Dan Raja wajib turun lagi, Ces. Oke, misalkan di sini gajah menutup, maka langkah blunder. Benteng kali pion, Menteri kali benteng, dan menteri kali menteri, dan tentu saja di sini hitam menang ya, Ces. Nah, itulah dia akhir permainan Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Hikaru Nakamura menjadi viral setelah dijadikan bahan ilustrasi dalam pose foto Ronaldo versus Messi di Piala Dunia Bola tahun 2017 yang lalu. Oke, Ces, by the way, di sini adakah kawan-kawan pecinta bola yang mana aja nih pendukung Messi dan Ronaldo? Feel di kolom komentar ya, Ces. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus.